Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat baik yang berada di rumah maupun yang berada di gereja yang beribadah secara online. Puji Tuhan karena kita dapat berkumpul pada hari ini. Mari kita semua berdiri bersama-sama. Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian semua. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rasa yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna, dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian gloria semua. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di syurga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, anak tunggal Bapa, Tuhan Allah, domba Allah yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami, Engkau yang duduk di sebelah kanan Bapa, terimalah doa kami. Engkau sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Kemuliaan kepada Tuhan. Yesus berkata, di mana 2-3 orang berkumpul, di situ aku ada. Baik di ruangan gereja ini maupun di rumah, selamat melayani. Nyatakan bersama. Kasih Allah sekarang tercurah, bukti anugerah terindah. Sekarang umat-Nya
di atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau yang mulakan segala sesuatu. Engkau memakai kami, Engkau menerima kami, Engkau menebus kami. Makanya Tuhan Yesus, di atas segala kebaikan ini Tuhan Yesus, kami mau pakai untuk menjadi saluran berkat-Mu. Dengarkanlah Tuhan seruan kami. Dengarkanlah Tuhan Yesus. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Jemaat, dengan lebih sungguh lagi kita katakan, Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, oh Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku
tak pernah meninggalkan. Perbuatan tanganmu, sekarang ku menyembahmu. Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tanganmu, sekarang ku menyembahmu. Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Ya Tuhan, dengarkanlah seruan kami ya Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada pada saat ini, tempat kami berpijak, di rumah kami, dimanapun kami berada, baik di atas jalan raya sekalipun, Engkau hadir. Karena Allah itu setia, Allah itu baik, tidak pernah meninggalkan kita, mau bersama-sama kita. Inilah Tuhan, kami menaikkan pujian bagimu. Kiranya ini semua membawa hati untuk memuji dan memuliakan-Mu ya Tuhan. Oh puji Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kami. Kiranya Tuhan Yesus berbawa harum di hadirat-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Dengan sungguhnya, dengan indah Tuhan, agar indah Tuhan, agar indah bagimu. Terima kasih Tuhan. Doa hari ini semua, Tuhan atas segala kuasa dan keperkasaan, sumber dan pemberi segala yang baik, cantumkan di dalam hati kami kasih akan nama-Mu. Tambahkan ibadah yang benar di dalam kami, dan melalui rahmat-Mu yang besar, peliharalah kami dalam keadaan yang demikian, oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk untuk pembacaan yang pertama. Pembacaan pertama diambil dari Roma pasal 12 ayat 14 hingga 21. Roma pasal 12 ayat 14 hingga 21. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sefikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam pendamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntun pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seturumu lapar, berilah dia makan. Jika dia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Inilah firman Tuhan.
Jemaat dipersilakan berdiri untuk mendengar pembacaan Injil. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 6 ayat 27 hingga 36. Lukas pasal 6 ayat 27 hingga 36. Tetapi kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan juga kepada pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Inilah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara-saudari, kita akan melihat bagian terakhir tentang Pukul Roma melalui video klip ini. Ingatlah gambaran besarnya. Oleh karena iman mereka kepada Yesus, orang Yahudi dan non-Yahudi berada bersama-sama dalam keluarga Abraham, yakni manusia baru yang telah diubahkan oleh Roh Allah. Dengan inilah Allah menggenapi janji masa lampaunya. Oleh karena itu, satu-satunya respon yang sepatutnya adalah agar orang-orang Kristen Yahudi dan non-Yahudi bersatu sebagai gereja. Dalam pasal 12 hingga 13, dia menunjukkan bahwa kesatuan ini akan datang dari komitmen untuk mengasihi dan mengampuni satu sama lain. Kasih itu akan terlihat seperti setiap orang menggunakan karunia dan talenta mereka yang berbeda-beda untuk melayani satu sama lain di gereja. Dan juga berarti kerendahan hati dan pengampunan. Ketika kelompok etnis dan budaya yang berbeda ini berkumpul bersama-sama di dalam Yesus, konflik tidak bisa dihindari. Dan ini hanya bisa diatasi dengan kerja keras pengampunan dan rekonsiliasi. Beginilah cara mereka menunjukkan kebajikan Kristen yang terbesar, yaitu kasih, yang menggenapi perintah terbesar Taurat untuk mengasihi Tuhan dan sesama seperti dirimu sendiri. Pada pasal 14 dan 15, dia secara khusus berfokus pada isu-isu yang menciptakan perpecahan etnis di gereja Roma. Ini adalah perselisihan tentang peraturan makanan orang Yahudi dan hari Sabat. Dan Paulus mengatakan, praktek-praktek ini tidak menentukan siapa yang ada di dalam atau di luar keluarga Yesus. Dan orang-orang berselisih pandang tentang masalah-masalah yang penting secara budaya ini, namun bukanlah hal yang esensial. Sehingga mereka perlu belajar bagaimana menghormati perbedaan satu sama lain. Dengan cara inilah, kasih akan menyembuhkan dan mempersatukan keluarga Yesus. Paulus menutup suratnya dengan terlebih dahulu mempercayakan Febe sebagai pemimpin kunci di gereja Kaisarea. Dia mendapat kehormatan untuk membawa dan bahkan mungkin membaca surat ini dengan nyaring kepada gereja-gereja di Roma untuk pertama kalinya. Paulus kemudian menutup suratnya dengan menyapa semua orang yang telah lama tidak ia temui, dan itulah akhirnya. Wow! Sekarang kita dapat melihat dengan lebih baik bagaimana semua potongan-potongan surat ini saling bertautan dan menunjukkan bahwa ini benar-benar hasil karya yang luar biasa. Inilah surat kepada jemaat di Roma. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur atas segala berkat-Mu yang membawa kami kembali untuk beribadah. Dan waktu inilah kami akan terus melihat daripada firman-Mu dari Pukul Roma.
biarlah dalam bahagian terakhir ini akan terus mengajar kami cara-cara yang praktikal untuk kami melakukan dalam kehidupan kami. Biarlah yang berada di sini dan di rumah, dari yang paling tua sampai yang paling muda, biarlah Roh Kudus-Mu akan memberi pemahaman, mengajar, dan membuat kami supaya dapat menerima firman-Mu dan mempraktikkan segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita telah sampai ke bahagian terakhir dalam buku Roma, di mana kita akan melihat dari pasal 12 hingga 16 yang telah kita lihat bersama-sama 1 hingga 11 tentang isu-isu doktrin, ya, di mana Paulus membina kembali dasar kebenaran itu. Macam mana kita dibenarkan melalui iman, macam mana kita dikuduskan, dan juga antara perkara-perkara penting tentang keselamatan datang daripada Tuhan sahaja. Bukannya tentang kerja, bukannya sebab peraturan ataupun undang-undang, tapi datang daripada kasih karunia Allah melalui Tuhan Yesus yang telah mati untuk kita. Itulah keselamatan yang diberikan kepada orang yang percaya kepada Dia. Nah, pasal 12 ia akan pemulanya satu bahagian terakhir di buku Roma tentang cara-cara yang kita harus praktikkan sebagai seorang yang baru di dalam Kristus. Walaupun orang yang terima, yang membaca itu, yang dengar daripada surat ini, bukannya orang baru, tapi Paulus harus mengingatkan mereka, kamu telah tahu dan sekarang sudah percaya, di dalam Kristus kita diberikan satu hidup yang baru. Bukannya seperti hamba sudah, kita telah dibebaskan di dalam kasih karunia-Nya. Jadi ada orang dia tanya juga, kalau kita dibebaskan, adakah kita masih boleh berdosa? Tidak boleh, sebab kita ada hidup yang baru. Dan Paulus mengajar mereka melalui bahagian ini, yang kita akan pemula tentang tajuk ini, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ya, sebab pasal 12 ada 4 bahagian juga. Satu, ayat 1 hingga 2, ia adalah tentang hubungan kita dengan Allah. Itulah kita harus serahkan kita. Jangan ikut pattern ataupun caranya duniawi, tapi mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Nanti ayat 3 hingga 8 adalah hubungan kita tentang sendiri. Apakah karunia yang kita ada? Kita harus pakai untuk itu melayani dalam tubuh Kristus ini. Lepas tu di ayat 9 hingga ayat 16, ialah hubungan kita dengan sesama. Kita pakai karunia itu untuk melayani yang lain, kita juga harus tahu macam mana kita berhubung dengan yang lain. Itunya ayat 9 hingga 16 tentang kasih. Itu serupa dengan Korintus, ya. 1 Korintus pasal 12, 13, 14. 12 dan 14, Paulus mengajar ada karunia, bagaimana gunakan karunia itu. 13 tentang kasih. Sama juga di sini. Ya, yang dimana kita ada karunia, harusnya kita lakukan dengan kasih. Tanpa kasih semuanya adalah kosong. Semuanya itu tidak bermakna. Kalau tanpa kasih kita telah melakukan dengan satu kesilapan yang besar. Harus ada kasih. Nah, ayat 17 hingga 21 adalah tentang hubungan kita dengan musuh. Saya percaya waktu itu musuh ini bukan musuh seperti mereka dengan kerajaan Roma, adapun raja Roma, ataupun askar Roma. Lebih adalah pemula daripada antara satu sama lain di dalam Kristus. Mungkin kau bilang, Kenan, mana mungkin tu? Mana mungkin kita ada musuh, kita bermusuhan di dalam saudara dan saudari di dalam Kristus. Coba kita tanya sekarang, berapa musuh yang kamu ada di dalam Kristus? Mungkin jarimu tidak boleh habis, ya, tak cukup kira. Pakai ibu jari juga kaki, tak cukup, ramai. Kenapa kita ada musuh? Kan kita bilang kita tidak seharusnya, sebab di dalam Kristus kan, kita ini tubuh dalam Kristus, kita adalah bahagian-bahagian, kita adalah saudara-saudari di dalam Kristus, kita adalah anak-anak Allah. Tak mungkin kita pemusuhan. Jadi siapakah yang menjadikan musuh itu kepada kita? Tak mungkin seorang itu datang kepadamu, mulai hari ini aku akan jadi musuhmu, ya. Kau ingat, ya? Kau ingat, ya? Okey? Kau hati-hatilah, aku jadi musuhmu untuk seumur hidupmu sampai Yesus datang.
Tak mungkin tuh. Kalau orang datang buat begitu, dia tu kurang normal sudah. Itu kurang siuman, sort. Orang bilang sort, sort punya orang tu. Jadi siapakah musuh kita? Siapa yang tentukan itu adalah musuh kita? Siapa yang membuat itu musuh kita? Kita sendiri. Kita yang sendiri bikin menentukan ini musuhku, ini musuh sebab dia curi, nak tahu, paha ayamku di rumah. Harusnya saya yang makan bulan ini, dia makan dulu. Mama tapau KFC balik, dia makan dulu. Jadi kakakku ini musuhku sebab dia makan paha ayamku yang sepatutnya saya punya. Kan? Kita di tempat kerja juga sebab mungkin dia tu tak buat apa-apa jadi manager, jadi pengurus. Aku buat setengah mati masih orang bilang office boy. Dia rampas posisiku, dia rampas pangkatku, aku jadikan dia musuh. Sekarang pun kita yang tidak kenal, kita pun jadikan dia musuh. Sekarang kita lihat kalau ada seorang pemimpin negara dari negara lain-lain, dia tidak bagus, kita langsung tidak kenal dia, dia pun tak kenal kami, tapi kita yang jadikan dia musuh. Macam tu Endgame bah. Aku baru ingat si Wanda kan, dia jadikan si Thanos itu musuhnya kan. You take everything from me, I don't even know you, dia bilang. Itu yang sebelumnya dia tahu, sekarang dia tidak tahu. Aku pun tak kenal kamu, kenapa kamu mau bunuh saya? Sebab dia lihat dia ini musuh aku. Sebab dia buat sesuatu untuk saya. Jadi di sini Paulus katakan jangan. Kalau kita telah menarik ada orang permusuhan dengan kita sebab Injil, itu okey. Masa kita lakukan kesaksian untuk Injil ataupun menceritakan tentang Yesus, itu okey. Sebab Yesus bilang dia sendiri pun ada musuh. Orang permusuhan sama dia. Paulus banyak, Petrus, semua ini orang permusuhan dengan dia. Sebab mereka lakukan kerja-kerja ataupun pelayanan tentang Injil ataupun tentang salib. Seperti Galatia pasal 5 ayat 11. Salib menjadi batu santungan. Sebab kerjanya Injil ataupun kerjanya kita menceritakan tentang apa yang berlaku di salib. Kita adanya musuh, orang permusuhan dengan kita, mereka mau menghalang kerja-kerja itu. Itu okey. Memang akan berlaku. Tapi ia berbeza daripada di mana kita yang sentiasa membuat orang permusuhan dengan kita. Sebab kelakuan kita. Tak tahu ini adakah bahasa Melayu kah Indonesia. Orang bilang cengkir bah, cengkir samamu. Cengkir kah? Cengkir kah? Macam orang tu kita rasa dia jelek betul lah. Jadi kita yang buat, kita yang sentiasa buat sesuatu, orang ini kecewa kah, marah kah, sampai orang permusuhan dengan kita. Jadi itu berbeza. Kalau untuk Tuhan Yesus, ya. Kalau sebab kelakuan kita sendiri, tak boleh. Jadi apapun, kalau ada musuh begitu, apa yang kita harus lakukan? Terutama di antara saudara-saudari dalam Kristus. Sebab orang Yahudi, orang bukan Yahudi, di Roma di sana, Paulus mau mereka bersatu, bukannya permusuhan. Jadi Paulus memperkenalkan 4 cara di sini. Yang seringkali dia hanya suruh orang buat ini, buat ini. Waktu dia bilang jangan buat ini, kau tahu itu bukan pilihan. Itu adalah satu arahan. Di mana ada pilihan lain, di mana kamu harus melakukannya. 4 perkara. 1, jangan mengutuk. Roma pasal 12 ayat 14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Berkati macam okey kan? Ya, kita orang yang menganiaya kita bilang Tuhan memberkati, okey. Tapi di sini jangan mengutuk. Cuba kita ingat kembali. Bilakah kita mengutuk kembali kalau orang mengutuk kita? Kan? Dia malas 1 kali, kita mau balas 2 kali. Nanti dia balas 4 kali, dia balas 8 kali, dia balas 16 kali, semua tahap 2. Akhirnya kita tengah saja, kalau orang yang bergaduh begitu tu, kita tengah pun lain bah. Dia marah tu, dia kutuk sampai dia nenek moyang bah.
Dia kutuk dia punya nenek yang sudah mati, dia masih kutuk. Dia memang mau kutuk juga. Dia punya cucu, cicit, dia kutuk dia. Belum lahir dia cucu, dia kutuk dia. Dia mau semuanya matilah. Oh, kau dengar pun, lain. Macam di Hong Kong dia ada satu pekerjaan, memang pekerjaan. Kau boleh bayar dia orang tu di bawah jembatan. Satu kali aku di Hong Kong, aku mau bicara, tak sempat. Di bawah jembatan kau boleh bayar dia. Macam kalau saya tidak suka Reverend Roji, aku tidak mau kutuk dia. Kalau saya kutuk dia, saya berdosa. Jadi apa saya buat? Saya panggil orang yang profesional tu, kau tolong saya kutuk Reverend Roji. Apa yang kau mau kutuk? Kutuk saya lah. Habis dia punya nenek moyang, dia punya cici, kau kutuk saya. Jadi orang ni terima uang tuan, dia di bawah jembatan, dia ambil sandalnya, seliparnya, dia tulis tak saya kena siu yang buku kau punya orang kecil. Dia tak kena jual, tapi dia dibayar. Dia dibayar oleh saya untuk kutuk Reverend Roji. Aku tidak tahu berkuasakan tidaklah. Tapi ada orang begitu. Ini memang luar biasa. Bukan orang yang biasa, ini luar biasa. Not normal punya. Jadi Paulus bilang, jangan buat begitu. Apa gunanya kau buat begitu? Itu pun kalau kita buat begitu, kita juga merosakkan hubungan antara satu sama lain. Paulus, apa yang dia katakan dari pasal 12 hingga 16, sentiasa dia mengingat kembali apa yang diajar oleh Yesus, khususnya khotbah di bukit itu. Matius pasal 5 sampai pasal yang ke-7. Lukas juga satu versinya di pasal 6. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Sampai tahap mana kamu akan berhenti? Dia macam ada satu levelnya, kasihilah musuhmu, berbaik untuk orang yang membenci kamu, minta berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoa untuk dia. Sampai mana kau? Level 1, level 2, level 3, level 4. Mana? Biasa. Kita mungkin level 1 okey lah. Kan? Berbuat baik, kasihilah musuhmu. Tapi sampai yang tahap keempat tu, berdoa. Benar. Waktu saya ikut kelas bimbingan sebelum saya dibaptiskan, memberkati, mengasihi musuhku, aku okey lah. Berbuat baik untuk dia, bagus lah. Untuk dia tolong kerjanya, apa ruginya? Memberkati dia, bagus lah. Di rumah saya memberkati musuhku, itu pun boleh. Berdoa untuk dia, itu yang susah. Aku tanya cikgu, macam mana saya mau doa untuk dia? Berdoalah untuk dia. Sebab ini suruhan daripada Yesus. Aku susah, sebab waktu saya ikut kelas pimpinan itu remaja di sekolah menengah, banyak musuh kita. Musuh main bola basket, musuh main pingpong, main badminton. Asalkan kita ada perlawanan, ada musuhnya. Musuh untuk beli pisang goreng sama musuh juga, sebab kita mau rebut lah. Biasanya waktu rehat kan, pisang goreng itu keluar, kita beli rebut. Jadi dia ambil itu musuh sudah. Musuh pisang goreng. Banyak musuh tu. Macam mana mau doa untuk dia? Jadi inilah cikgu bilang, ini yang kau boleh buat. Dia suruh saya, lain kali orang kutuk kamu jangan kutuk balik. Kau bilang Tuhan memberkati dan ketawa. Senyumlah, jangan ketawa lah. Ketawa tu lain sudah, orang bilang kau sot sudah. Senyum. Cikguku tu, kami ini kelas dipanggil kelas terbaik. Jadi aku bukan yang terbaik lah, tapi yang baik dan terbaik. Dalam kelas itulah. Kita dikira orang yang agak pandai lah. Jadi kalau buat salah, ada satu cikgu tu, wah dia tu hebat. Memang tukang kutut. Sorry aku pakai bahasa dia. Dia bilang, kamu ni biadab, kamu ni bodoh. Bagus kau jual Coca-Cola di bus stop ni. Jadi aku diajar oleh cikgu, dalam hatiku bilang Tuhan memberkati. Kawan-kawan nampak kadang-kadang dia kutuk, dia pandai. Kita ni belajar bahasa baru kan, kita belajar cakap kotor. Itu paling senang tu, paling cepat tu kau belajar bahasa baru. Senang dia. Jadi saya belajar dari sana. Orang kutuk saya, bilang Tuhan memberkati.
ketawa juga. Lama-lama dia bilang, ni orang gila sudah. Tak minat dia. Saya pun, baru saya buat refleksi tadi, mungkin waktu itu saya sudah hilang, di mana saya tidak pandai kutuk sudah. Tidak pandai cakap kotor sudah. Mulai dari sana saya rasa. Sudah hilang. Sebab saya sendiri tidak membalas sudah. Lama-lama saya pun hilang sudah. Macam mana mau kutuk orang? Jadi Matius pasal 5 ayat 40, Yesus katakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah umur semua dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dengan melakukan demikian, kita boleh menghentikan pembusuhan itu. Tak bagus kalau kita kutuk sini, kutuk sana, akhirnya tidak ada satu suasana yang bagus. Bayangkan di sini, kalau datang gereja, saya kutuk kamu, kau kutuk saya. Lain. Orang baru mau datang pun, lain. Ini tempat, ini gerejanya lain tu. Ini tempat kutuk mengutuk tu. Macam di bawah jembatan Hong Kong tu. Apa bezanya? Jadi kita ini adalah yang dikuduskan, harusnya diasingkan dan juga berbeza daripada apa cara duniawi itu. Amin. Ya. Nah, kedua, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik kepada bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu berkandung kepadamu, hiduplah dalam berdamaian dengan semua orang. Di bahagian ini adalah 2 ayat. Jadi 18 itu adalah penjelasan untuk ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Macam mana? Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Perkataan asal di sini adalah kita melakukan apa yang dikatakan di atas kritikan secara umum. Contohnya, aku ini sengaja pakai mask hitam ni. 2 minggu lalu saya buat. Tapi dah orang hantar mesej untuk saya lah. Mungkin saya pakai jaket lah. Jadi dia orang tak perasan. Hari ini tak tahu. Adakah nanti dia orang akan terima, aku akan terima mesej. Canon, tak boleh pakai mask hitam. Harusnya pakai mask biru. Sebab hitam tu tidak menyambung dengan bajumu. Tak tahulah. Kritikan, maksudnya kritikan masyarakat ini, mereka menganggap sesuatu yang tidak dapat diterima dahulu. 20 tahun yang lalu, aku sangka 10 tahun yang lalu. Tadi Pastor Chris bilang mungkin 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu, orang yang mewarnakan rambut mereka tidak boleh masuk pasukan pujian tu. Saya tidak tahu di Kusem lah. Di Sembetrik tak boleh. Di gereja yang sebenarnya tak boleh tu. Sebab masyarakat tidak boleh terima waktu kau mewarnakan rambutmu jadi warna yang lain. Lalu pemimpin kemarin kita bincang ini, dia bilang, Reverend, kalau begitu macam mana? Yang lampu putih itu kasih hitam macam mana? Sama juga, aku bilang, ya betul juga ya. Jadi itu soalnya bukannya bolehkah tidak, sesuaikah tidak sesuai. Akhirnya hari ini, wah ya, ada apa-apa. Saya belum sampai tahap itulah. Mana tahu nanti saya kasih warna rambutmu, kalau saya putih, saya mungkin kasih warnakan hitam. Nak tahu? Sama juga, tattoo. Bolehkah tidak? Sekarang nak boleh diterima tu. Tapi di negara lain, okey sudah. Saya dah heran kalau generasi seperti saya ni, yang sudah nanti hilang, maksudnya, kerana generasi yang baru, aku dah heran, 20 tahun dari sekarang, gereja, pastor, siapapun, boleh tattoo. Tattoo bukan yang tengkorak lah. Tattoo bunga, tattoo bendera Malaysia, bendera Sabah, mana tahu logo gereja. Mungkin, jadi ini kritikannya. Kalau ia tidak di atas, above criticism, di atas kritikan itu, kita harus buat dengan berhati-hati. Apa yang baik? Satu lagi contoh, kita letak stiker di kereta. God love you, Allah mengasihi kamu, atau Yesus mengasihi kamu, stiker itu. Itu kan bagus, baik, dikirakan baik, apa yang diterima oleh semua orang. Tapi waktu kita letak itu, kita harus berhati-hati sudah. Cara kita memantu. Kalau kita double parking, sengaja kita sembarangan, orang akan kritik kita. No, konon orang Kristen bilang Yesus mengasihi, kita tidak buat salah secara undang-undang.
Daripada saya tidak letak, aku tidak perlu berhati-hati. Bukan maksudnya aku tak ada stiker, aku boleh sembarangan saja. Tapi berhati-hati itu tidak setinggi, seberat dengan yang sudah lekat Yesus mengasihi kamu. Faham? Okay? Jadi itu yang harus kita buat. Yang kedua adalah setapat-tapatnya. Kalau hal itu bergantung kepadamu. If possible, as far as. Dua inisiatif di sini maksudnya setapat-tapatnya. Semuanya bergantung kepada siapa? Katakan sama-sama, kepada saya. Jangan bilang kamu ya. Biasanya kita bilang padamu, bergantung kepadamu. Ini bergantung kepada kita. Kita harus buat pilihan tuh. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita yang menentukan. Amin. Sebab perangai yang begitu bermula dari setiap bahagian dalam kehidupan kita. Kadang kita bermusuhan dengan lipas, cockroach. Kan? Kalau kau nampak lipas, apa yang kamu buat? Lepaskan dia. Apa yang kita bunuh kan? Kita hapuskan dia. Bukan membunuh lah. Kalau kau membunuh, masuk penjara. Kau menghapuskan dia kan? Berapa kali kau pukul dia? Saya pernah nampak orang begitu. Lalu dia bermusuhan dengan lipas tu. Apakah salah lipas tu? Lipas tu kehidupannya begitu. Memang dia kotor, dia makan makanan kamu. Dia itu sebab hidupnya. Tapi kita bermusuhan sama dia sampai caranya kita membalas, Pak. Itu kejahatan tu. Kau pukul satu kali cukup. Kenapa mau pukul banyak kali? Macam kartun kan? Kau pukul pakai senapan lagi, pakai bom lagi, sampai mau hancur loh, binasa, begitu. Kalau kita buas, itu kejahatan. Itu duniawi. Sendiasa duniawi kasih kita caranya begitu. Kau membalas bukan saja membalas puas-puas. Jadi apa bezanya? Kalau kita membalas dengan kejahatan begitu, kita sama-sama juga jahat. Ya, Matius pasal 5 ayat 38, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menambah pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Biasanya kita menambal dengan tangan kanan, mana kau tambah? Kiri kan? Okay? Tak mungkin kau tambah tangan kanan kamu tambah pipi kanan. Kan? Jadi kita tambah pipi kanan tu kita tambah dengan belakang tangan kita. Ini bermaksud kita menghina dia. Kita menipukan saja saya mau memukul dia, tapi saya menghina kamu. Kalau dia mau hina, kasih saja. Dia penuh selesai lagi, pukul lagi. Kiri tu. Sebab kau ini menghina saya, ini pukul saya. Silakan buat saja. Ya, jangan memalas. Jangan dia tambah kamu satu kali, kau membalas balik. Itu yang membuat kejahatan dengan kejahatan. Matius pasal 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang membawa damai, kerana mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Kita ni semua anak-anak Allah. Ya. Jadi kalau kita mau buat, berberkatilah orang yang membawa damai. Kita kadang-kadang tidak mau. Sebab kalau kita cuba menjadi berdamai itu, kita mungkin dipukul kan? Kawanmu pukul, dia bilang, jangan pukul. Dia pukul juga, apa kau ni, dia jangan kau kacau, dia pukul lagi. Kita yang kena akhirnya. Jarang kita orang mau buat, tapi di sini Yesus dibawa 8 pekat itu, Yesus bilang, buat demikian. Membawa damai. Daripada kita mau cari peluang untuk membalas dengan kejahatan. Okay? Sentiasa kita pilih untuk membawa damai. Kadang kita dibuat jahat. Lupakan saja. Lupakan saja. Sebab kalau orang cuba pikir rancangannya macam mana dia membalas, sakit. Tiap-tiap malam kau pikir, macam mana saya membalas? Di bahasa Cina, 君子报仇，十年悲晚嘛. Kalau kau membalas, 10 tahun pun tidak lewat tu. Cuba kita simpan dendam 10 tahun.
confirm kau sakit tekanan tinggi, darah tinggi. Confirm tu. Sakit kepala, semua pun datang lah. Nampak, bayangkan kalau kita pemusuhan di gereja. Macam mana kita mau menyembah? Apalagi kalau lihat musuhmu itu, wah angkat tangan. Begitu, kau lagi. Sebab kau tahu kau tidak boleh. Jadi kau tahu kau tidak boleh, jangan kau simpan. Daripada orang Cina bilang amkup mah, drawn inwardly. Kau telan semua tu. Kau mau balas tak boleh. Yesus bilang tak boleh. Apalagi kalau di gereja. Kau sudah ada rencana, nanti saya keluar mungkin mau langgar keretanya. Ataupun sengaja kasih jaga keretanya. Tapi tak boleh. Jadi kau begitu kau akan geram sendirilah. Lupakan. Jangan kau simpan. Sakit diri saja. Menyusahkan diri saja. Markus pasal 9 ayat 50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hamba, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai dengan seorang yang lain. Pada dulu, garam akan hilang keasinannya. Sebab apa? Dia datang daripada batu begitu. Sekarang dia makan tu, dia menjilatnya. Sebab tidak macam kita. Sekarang buka, semua di dalam package. Dulu kau boleh, kalau boleh kau kasih keluarlah. Sampainya kalau dia tidak nampak, tidak rasa ada asin, dia buang batu itu. Ataupun ketulan itu. Jadi orang pungut, dia akan buang di tempat buang sampah lah. Jadi apa yang Yesus katakan di sini, jadilah seperti garam. Kau simpan dalam masakan kamu, dia akan membawa semua rasa itu menjadi satu. Tambah garam, tak boleh. Kau simpan sikit garam, cukup akan mendamaikan rasa-rasa itu. Amin. Ketiga, jangan menuntut pembalasan. Saudara-saudaraku yang kekasih, di ayat 19, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada muka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tapi jika seterumu ataupun musuhmu lapar, berilah dia makan. Kalau dia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumbuhkan para api di atas kepalanya. Jangan menuntut pembalasan untuk sendiri. Sebab waktu kita menuntut pembalasan itu, apakah biawai kebenaran yang kita mendasarkan? Siapa yang tentukan itu bahwa dia salah? Ataupun apakah kebenaran yang menentukan kamu layak untuk menuntut pembalasan kepada orang itu? Yesus katakan jangan kita lihat selumba orang lain dan tidak melihat patok dalam matamu. Pertama kali saya baca tu patok, besarnya macam mana tu? Orang ini pun heran juga. Kau nampak selumpa di mata orang lain, kau tidak nampak patok di matamu. Sebelum kita tunjuk orang lain, mana jarimu? 1 jari keluar, 4 jari masuk. Kau malas. Ingat dulu. Adakah kau malas juga? Sebelum kau tunjuk orang, halus pikir dulu. Sekarang saya mengajar anakku sama juga. Mereka bilang, dia buat dia. Aku bilang, kau ada buat juga kah? Aku pun, sebelum saya tanya dia juga. Adakah saya buat juga? Kalau saya dia buat, aku diam-diam saja. Itulah waktu dia berkata, aku diam-diam saja. Sebab aku tahu saya tidak layak. Kalau saya cakap tu, itu hilang kebenaran sudah. Sebab saya sendiri pun tidak buat. Macam tidur lewat. Jangan tidur lewat. Aku tak boleh cakap tu. Sebab aku pun tidur lewat. Sampainya saya bertobat, saya tidur awal, baru saya boleh cakap mereka. Jika saya nampak mereka tidur lewat, aku pun diam-diam saja. Aku tak boleh. Sebab nanti saya bilang, tu tidur lewat. Dia bilang, kau juga. Jadi, apakah kebenaran? Apakah biawai itu? Kita menuntut pembalasan. Tidak ada. Jadi, bagus. Jangan menuntut pembalasan itu untuk sendiri. Biar Tuhan yang lakukan. Kalau Tuhan yang lakukan, pastinya confirm sempurna. Okey. Kita lihat saja di Lukas pasal 6.
Lukas pasal 6 ayat 35 hingga 36. Tapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuat baik dengan mereka dan pinjamlah dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab dia baik kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Dia baik untuk semualah. Hendaklah kamu murah hati sebab sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Itu yang kata kuncinya. Sebab Allah kita adalah Allah yang murah hati. Kalau dia boleh menyelamatkan setiap orang yang berdosa seperti kita dulu, kita harus melihat orang itu seperti apa yang Tuhan melihat. Amin. Okay. Jadi jangan kita sekali-sekali kita mau membalas. Biar Tuhan yang buat. Biar Tuhan yang buat. Peribahasa Cina ada bilang kalau orang jahat tu pasti akan dibalas, bukannya tidak balas, hanya waktunya belum sampai. Belum tiba lagi. Jadi jangan kita bilang, "Oi, tak adil. Tak adil. Kenapa dia begitu? Dia boleh begitu?" Serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang buat. Sebab kalau yang kita yang buat, sentiasa ada kesilapannya. Apalagi kalau kita yang menuntut pembalasan, ia akan membawa cara kita untuk menuntut pembalasan. Kalau kita tidak dapat pembalasannya daripada hakim ataupun di mahkamah, kalau kita terus mengerjakannya, kita akan gunakan cara sendiri untuk membalas. Itu yang menimbulkan masalah. Bukannya kita tidak boleh ke mahkamah, hanya kita harus pikir dulu, adakah lebih baik biar Tuhan yang bertindak. Seringkali dalam pelayanan saya adalah juga pemusuhan begitulah. Bukan salahku, tapi orang bilang mencucuk kamu dari belakang. Pemimpin, waktu saya berjumpa pemimpin kemarin, dia tanya, macam mana kita mau elakkan? Tak boleh itu, aku bilang, tak boleh itu. Kan dia bilang cucuk di belakang, macam mana kau elak? Kalau kau elak tu, kau dilakan dicucuk di belakang, dicucuk depan sudah. Orang yang mau cucuk kamu step you from behind, you cannot avoid. Kau tidak boleh elak. Memang dia begitu. Jadi kita harus tahu macam mana. Apa yang kita harus lakukan untuk menghadapi itu. Adalah jangan kita membalas. Kau bilang rugi, rugi, memang rugi. Tapi kalau rugi di dalam Tuhan, kita akan bermanfaat. Sebab kita diselamatkan. Kalau kita tuntut pembalasan itu, kita mungkin akan bersalah terhadap Allah. Dan kita akan dipertanggungjawabkan atas perbuatan itu. Macam anak-anak dia lawan tu, dia ini A buku B dulu, nanti B buku paling. Aku tanya, nah siapa salah? B sentiasa bilang A yang bulakan dulu. Sama juga, buku juga. Aku soal di sini bukan menghakimi siapa yang bulat dulu. Aku menghakimi siapa buku yang terlibat dalam buku. Sama-sama buku. Akhirnya sama-sama ditenda. So, kau salah juga sebab kau pukul sudah. Kau tidak boleh bilang dia yang bulakan dulu. Dia yang tidak adil. Dulu saya main bola begitu. Saya mau menuntut pembalasan tu. Terutama kalau kan kita main bola ada dua tim kan, tidak ada referee bah, tidak ada pengadil. Kita panggil saya choose, okey kalah. Kau punya orang panggil satu jadi referee pengadil. Dan ini pengadilnya tidak resmi punya, tidak pandai punya. Main dia tiup pun tak boleh pandai tiup, yang ya dan sebagainya. Apalagi waktunya, kalau waktu dia tidak adil kan kami kalah. Sudah offside dia dah tiup, go sudah. Dia bilang dah offside, dia orang menang, kami kalah. Wah, lagi keram tu. Dulu kalau saya main bola begitu, sudahlah. Aku akan kerja tu. Aku kerja sampai dia sampai corner pun aku pun akan kerja untuk membalas lah. Akan cuba untuk membalas balik. Tackle dia mereka kah, pukul dia kah, sentiasa langgar mereka kah. Ya. Pernah satu kali kami main bola. Ini jemaat, sebab tim kita tu, tim kami tu Kristen bah. Ini anggota ini kena pelasa bah. Tidak adil. Itu pengadil di depan-depan tengok tak tiup pisau. Kami sedang kalah. Di depan mataku lagi. Oh iya, aku bilang. Itu referee, dah. Wah, aku teriak sudah. Tak tahu kenapa, kan orang sudah kalah kan, begitulah. Aku teriak, wah macam mana? Aku masuk sudah bah. Aku masuk padang sudah.
Macam mana tu? Wah, jadi anggota yang lain nampak pastor, nah apalagi ada license sudah, pastor pun buat, ayo, pastor mulakan sudah, ya ayo. Semua masuk padang sudah, ini remaja-remaja ni, wah sudah, dia tunggu siapa? Tunggu apalagi pastor bilang boleh. Nah masuk, mau berkadu sudah tu. Akhir tu, ya menyesal lah. Dari sana aku ambil keputusan, aku bilang tak boleh. Tak boleh tu. Sebab saya teruskan ini habis. Ini hari mungkin begitu, lain kali mungkin akan menjadi lebih teruk, lebih jahat. Jadi saya ambil keputusan tidak main saja. Untuk beberapa tahun saya berhenti main bola, sampainya Tuhan mendisiplin, Tuhan mengajar, dan Tuhan membina satu kehidupan yang baru dalam konteks itulah. Hanya lepas sekian lama saya main bola kembali, tujuannya untuk melatih anak-anak muda. Tapi kali ini sudah masuk ke apakah? Tak apa. Orang so, Reverend macam mana? Masuk sudah tak ada. Tak apa, kami masuk juga. Kami kerja balik. Tak apa. Sebab kau tuntut pun siapa ke mana ada TV yang main saja. Kita pastikan kita go balik. Itulah aku ajar mereka. Kalau orang call kamu satu, jangan kecewa. Dia kasih balas, kami balas 2. Dia kasih go 1, balas 2. Dia go 2, kami balas 4. Itulah prinsipku. Attack saja. Jangan kita kecewa dengan apa yang telah tembus tu. Teruskan saja. Dari sana sudah berubah. Kalah kah, menang kah, tak pernah keram sudah. Sebab hanya waktu saya bercadang, ambil keputusan, serahkan semua kepada Tuhan, Tuhan akan buat. Okey? Terakhir, jangan kalah terhadap kejahatan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ini bermaksud, kalau kita tidak buat baik untuk kejahatan, kejahatan akan tolong kita untuk melakukan kejahatan terhadap jahat. Jadi kita harus memilih membuat baik untuk kejahatan. Di 1 Petrus pasal 2 ayat 23, ketika kita dicaci maki, dia tidak membalas dengan mencaci maki, tetapi dia menderita, tidak mengancam, tetapi dia menyerahkan dirinya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ya, kita boleh lihat dari Yesus sendiri, Dia hanya serahkan kepada Tuhan. Di Yakobus pasal 4 ayat 7, kerana itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Amin. Kita harus lawan iblis. Bermaksud ini bukan kita berperang dengan iblis, tidak. Lawan iblis maksudnya kita menolak jemputannya. Secara pribadi saya boleh kongsikan ini. Ini mungkin kamu rasa, apa ni? Alkitabiah ke apa? Ini memang berlaku kepada saya. Waktu saya menolak jemputannya untuk membalas dengan kejahatan, untuk berasa geram, dia akan hilang. Seolah-olah dia datang, ini dia syok ni, ini tak mau terima jemputanku. Bagus aku cari orang lain. Betul tu. Semakin saya buat begitu, semakin saya tolak dia akan hilang. Lama-lama kau tidak akan menghadapi cobaan begitu. Percayalah daripada ayat ini. Kau lawan iblis, dia akan lari padamu. Sebab dia tidak dapat mencobai kamu. Amin. Mungkin sampai sini kamu bilang macam mana? Saya tahu macam mana saya harus lakukan. 3 ayat, 3 nasihat daripada saya. Matius pasal 6 ayat 14 hingga 15. Kerana jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu yang juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Langkah pertama, mengampuni. Mengampuni maksudnya kita mulai menerima orang itu. Seperti Allah menerima dia. Itu maksudnya mengampuni. Kenapa kita tidak mengampuni? Sebab kita tidak boleh terima perangai dia. Kita tidak boleh terima sikapnya. Kita tidak boleh terima apa yang dia lakukan kepada kita. Kalau kita menerima dia, kita mulai mengampuni orang itu. Seperti tadilah lipas tu.
Kenapa kita mau buat jahat sampai begitu? Kau terima dia, itu hidupnya. Kalau buku kasih hapus. Jangan kita sampainya pemusuhan dengan lipas. Ada orang begitu tuh, dia pemusuhan dengan semut, dia pemusuhan dengan lalat, dia pemusuhan dengan tikus. Dia bukan tangkap, dia sampainya membinasakan mereka. Tapi kalau kita menerima, itu memang hidup mereka. Saya rasa itu akan membuat kita lebih damai, lebih penuh dengan sukacita, kan? Kalau kita datang ke gereja, bayangkan kita tidak boleh menerima antara satu sama lain. Apakah rasamu dalam ibadah itu? Di rumah, kalau kita berjumpa dengan saudara-saudari yang lain, adik-beradik lah, sebab berkumpul hari raya kah, hari Christmas kah, hari raya Cina lah, okay? Kita berkumpul begitu kan? Kan kita berkumpul, ya. Kalau kita tidak boleh terima, itu susah kan? Macam orang Cina tu, saya pernah lihat, dengarlah kesaksian. Waktu berkumpul itu, kan tahun baru Cina, malam sebelum tahun baru Cina kita berkumpul sama-sama, bang. Bergaduh. Sampai ibu bapa pun sakit hatinya, bang. Susah-susah dia masak ayam, ibu yang sediasa yang buat. Dia masak semua dan simpan sana. Datang mau makan pun tidak ada nyamannya. Bergaduh soalnya duduk mana, bergaduh sebabnya kenapa kau tidak tolong mama, bergaduh sebabnya kenapa kau tidak kasih uang sediasa aku. Sampai ibu bapaknya menangis waktu tahun baru Cina. Apa makna, apa gunanya itu? Kita mulai mengampuni, kita mulai menerima. Matius pasal 18, nasihat kedua. Kemudian datanglah Petrus kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali saya harus mengampuni saudaraku jika dia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. 490 kali. Maksudnya Yesus bilang tidak ada batasnya. Benarkah kamu harus mengampuni seorang itu 490 kali? Kalau kau perlu buat begitu, antara dia yang short ataupun kau yang short. Tak normal tu. Masa mau sampai 490 kali? Tapi kalau itu berlaku, Yesus bilang tetap kamu masih mau mengampuni dia. Kau tahulah, orang yang pemusuhan tu. Kali ini sudah selesai, dia datang lagi. Dalam pelayananku sentiasa ada. Ini sudah selesai, dia datang lagi. Sampai dia hanya bertujuan untuk menjatuhkan saya. Untuk merosakkan reputasi saya sebagai seorang pastor kepada gereja. Tak berhenti itu. Jadi saya kira-kira dah sampai 490 kali lah. Mungkin di antara 100 kali begitu. Belum lagi. Tapi masih ada, Pak. Aku masih ada bonusnya 390 kali. Kalau dia datang lagi, saya masih mau mengampuni dia. Hari itu baru saya jumpa orang itu. Sama-sama diundang ke satu event, satu acara. Saya nampak dia datang sudah. Sebenarnya aku boleh pilih untuk elakkan dia. Dah lama, aku tidak berdosa, hanya aku tidak mau berhenti di sana. Dia masih cari parkingnya. Tapi Tuhan biar saya nampak dia, Tuhan juga berhenti kau. Tunggu dia. Okey, Tuhan bilang kan, aku tunggu dia. Tunggu dia, salam sama dia. Aku pakai jaket, di bawah matahari yang teriak. Panas. Berkeringat saya. Tapi Tuhan yang suruh. Aku berhenti sampai dia parking, dia turun sudah. Saya salam sama dia. Dalam acara itu aku nyaman betul. Aku tidak takut nanti mungkin dia ambil gambar, dia naik ke Facebook, dia cakap saya yang bukan-bukan dan sebagainya. Aku damai saya dalam acara sebab saya sudah lakukan apa yang saya harus buat. Sampainya saya salam sama dia sebab saya telah menerima dia. Dia memang begitu. Saya hanya pilih untuk mengampuni dia. Itu saja. Itu pun dia tidak buat apa-apa salah. Dia hanya datang parking saja. Jadi tak payah aku pemusuhan sama dia. Lukas pasal 23 yang terakhir. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Yesus sampai waktunya dia mau mati sudah, dia masih mengampuni. Itulah ajaran Yesus. Amin.
Jadi apa yang Paulus katakan, memberkati, melakukan baik, cari damai, melayani, itu pun kalau dia itu musuhmu. Nasihat saya yang terakhir adalah, English bilang, drop it before it happen. Kau harus letakkan pemusuhan itu sebelum dia berlaku. Bukannya tunggu dia berlaku, Paulus kita bilang, okey, saya mau ampuni. Belajarlah ini. Buangkan dia sebelum dia berlaku. Dalam counseling ada satu perkara, hidup kita itu seperti di kabinet simpan file tu. Kalau makin kita simpan file yang tidak bagus, musuh kita simpan, mula-mula ada tempatnya kita okey. Tapi ada satu hari waktu pernah kan, kamu buka tu, oi tak ada tempat sudah. Kau keram kan, kau meletup tu. Kau mulai akan salah. Kenapa kau tidak kemas file ni? Kenapa kau tidak buang file? Siapa yang simpan file ni? Wah, semua datang sudah. Jadi jangan biar kabinet kamu penuh dengan file musuh. Biar siapa salah pun, pastikan kamu harus buangkan dia. Pun jangan tunggu dia penuh baru buang. Kalau sentiasa buang, jangan simpan satu pun. Hidupmu akan berubah. Hidupmu akan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Amin. Ya. Saya rasa saya pernah kongsikan dengan kamu waktu pengakap saya di Cabang. Sebab itulah sentiasa kami menang bah. Kami nombor 1 kan. Saya mau cemerlang supaya dapat rekod yang baik sebelum saya pergi jadi ambil ujian King Scout. Jadi sentiasa mau cemerlang tu, saya lihat tu kalau rekod kita tu pas-pas punya, ini mungkin dah ada potensi. Kalau sentiasa kita cemerlang tu, ini boleh ada kemungkinannya. Pun akan direkomendasi untuk di-showkan untuk mengambil ujian itu. Jadi saya pastikan itu. Ini ada satu anggota itu tak suka. Dia senior. Dia masuk dulu, tapi dia setanding dengan pasukan kami. Dan kali ini jumpa di hutan. Kami yang duluan. Tapi dia bilang, kenapa kau ikut kami? Saya duluan sampai. Apa kau ikut saya? Kau tiru lagi. Patutlah kau menang. Dia ambil pisaunya. Dia masuk hutan. Dia ambil pisaunya tu. Dia tunjuk jalan. Kenapa? Aku diam-diam saja. Dalam hatiku, Tuhan memberkati. Takut jugalah. Tuhan memberkati. Takut juga. Jangan. Akhir tu, memang pemimpin datanglah. Dia damaikan kita. Okey. Dia masih marah-marah damaikan kita. Anggota itu dia bilang, dia bilang, Awun, kenapa kau tidak lawan? Kenapa? Kau bilang barangmu lah. Aku ambil barang. Besar barangku. Aku ada satu barang yang dulu tu. Hebat tu. Kala-kala Rambo lah. Aku bersyukur sebab Tuhan telah mengajar saya. Kalau waktu itu saya membalas, nak tahulah. Hari ini mungkin di sana tu aku tatu semua tu aku lawan orang, ambil kerusi sudah, bukan ambil khotbah. Saya bersyukur. Jadi jangan biar kejahatan mengalahkan kita. Kita mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur sebab berkat-Mu yang membuat kami menjadi seorang yang baru di dalam Kristus. Kami berdoa supaya Engkau akan terus mengajar kami, membina satu dasar yang kuat dalam kehidupan kami, supaya kami tidak akan jatuh dalam jerat ataupun cobaan daripada iblis. Biarlah kami belajar daripada apa yang dikatakan hari ini untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kami tahu dengan kekuatan sendiri kami tidak mampu. Tapi kami doakan biarlah kasih karunia Engkau yang cukup untuk kami, supaya kami dapat melakukannya mengikut firman-Mu. Silakan semua ini Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat semua dipersilakan berdiri untuk pengakuan iman Naisin. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa. Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa.
maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari syurga dan oleh kuasa Roh Kudus dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, diseksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke syurga, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Dipersilakan duduk, kita akan mendengar beberapa pengumuman, tetapi sebelum itu kami ingin mengalu-alukan saudara-saudari yang mengikuti ibadah ini, sama ada di gereja maupun di rumah Anda masing-masing. Kita percaya bahwa Allah kita yang kita sembah itu adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hadir, dimanapun kita berada dalam ibadah, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Jadi kami mengharapkan Anda diberkati sepanjang kebaktian hari ini, dan juga untuk saudara dan saudari yang mungkin kali pertama mengikuti ibadah kami dalam talian, kami mendorong Anda kalau memang tidak ada tempat lain untuk Anda mengikuti ibadah dalam talian, kami mengeluarkan Anda untuk terus bersama-sama dengan kami. Ada beberapa pengumuman yang kita mau perhatikan bersama. Yang pertama tentang persekutuan doa. Pada minggu lalu karena ada acara istimewa Hari Malaysia, Hari Doa Malaysia, jadi kita tidak ada doa mingguan, tetapi pada minggu depan ini akan dimulakan semula pada 22 hari bulan September jam 8 malam hingga jam 9 malam. Jadi ini adalah masa yang tepat bagi kita untuk berseru kepada Tuhan, karena kehidupan kita pada hari ini tidak menentu. Ada banyak ketakutan, tapi kita perlu Tuhan di dalam hidup kita. Jadi bersama dengan kami untuk mengikuti persekutuan doa ini lebih kurang 1 jam. Dan apabila Anda mengikuti, Anda akan rasa tidak cukup sebenarnya. Jadi itu mendorong kehausan di dalam diri kita untuk mau berdoa. Jadi sila ikut persekutuan doa kami, doa kita pada 22 hari bulan September. Kita juga ada konferensi doa Diocese yang diadakan pada 5 dan 6 hari bulan November. Setakat ini kita ada peserta 50 orang dari gereja kita, dan kita masih mendorong anggota jemaah kita untuk mendaftar. Jadi sila mendaftar daripada CKT adalah maklumat semua itu ada di dalam e-bulletin Anda, supaya kita boleh mengambil kesempatan ini, peluang ini untuk berdoa bersama-sama, bukan hanya untuk gereja tetapi di seluruh Diocese Sabah. Kita juga bersyukur untuk perayaan Kui Bulan yang baru-baru ini pada minggu lalu dari saudara dan saudari kita dari kebaktian bahasa Cina dan bahasa Inggris, dan sangat mendorong untuk kehadiran mereka yang mengikuti acara ini. Untuk dewasa ada 139 orang. Ini dari kebaktian bahasa Cina sahaja, tetapi ada 28 orang baru yang mengikuti acara mereka, dan kita bersyukur untuk Tuhan ada 28 jiwa. Mudah-mudi pula ada 34 penyerta 34 orang yang mengikuti acara perayaan Kui Bulan ini, dan ada 3 orang baru yang mengikutinya juga. Jadi kita berdoa supaya orang-orang baru ini Tuhan terus sentuh hati mereka, agar mereka rindu mau mengenal Tuhan secara pribadi lebih dekat lagi, dan akhirnya membuat keputusan untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat dalam hidup mereka. Jadi
Untuk pengumuman yang lain, perhatikan sendiri dalam e-bulletin Anda. Jadi masa ini adalah masa untuk kita berdoa syafaat. Mari kita semua berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di syurga, kami ingin memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Karena dialah Tuhan, dialah gunung batu kita yang teguh dan tidak ada Tuhan lain selain Dia. Seperti dalam Yesaya 44 ayat 8. Tuhan, kami ingin berdoa ya Tuhan agar kami semua memiliki keberanian dan semangat untuk menjadi saksi Tuhan pada masa-masa yang mencabar ini. Kami ingin terus berdoa untuk gereja kami ingin berdoa untuk semua pelayanan belia-beliawanis, untuk bagian BM, Cina, dan English. Kami berdoa ya Tuhan agar mereka mengetahui hala tuju dan tujuan hidup masing-masing, walaupun keadaan tidak menentu di tempat kerja dan kehidupan pribadi mereka ya Tuhan. Kami ingin berdoa juga untuk kelab percutian GS Kids yang berlangsung dalam 3 hari ini dari 17 sehingga 19 September. Kami ingin berdoa ya Tuhan untuk Reverend Tan Choki dan pasukan ketika mereka berkongsi mengenai misi kasih kepada kanak-kanak. Kami ingin terus berdoa untuk Dayusis Sabah, di mana konferensi doa BM yang akan berlangsung pada 5 sehingga 6 November. Kami ingin berdoa untuk para penceramah, Archbishop Dato' Melte Jikitais, Din Musa Ambai, Kenan Kenatian, Reverend Samuel Sampi, dan Pastor Florence Matthew. Kami ingin berdoa ya Tuhan agar Tuhan menyertai mereka ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan, kesehatannya Tuhan. Kami berdoa agar para pendoa syafaat akan dibangkitkan selepas mengikuti konferensi ini ya Tuhan. Kami ingin terus berdoa juga untuk negeri kami Sabah. Kami berdoa untuk perlindungan dan keselamatan untuk semua murid yang akan bersekolah semula pada bulan Oktober ini. Kami berdoa agar semua SOP dipatuhi dengan ketat bagi menghilangkan kebimbangan ibu bapa yang ragu-ragu untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah. Kami berdoa ya Tuhan agar Engkau terus memberikan kekuatan kepada ibu bapa agar mereka ya Tuhan diberikan kekuatan untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk negara kami, khususnya untuk keselamatan negara, terutamanya untuk polis dan juga tentara yang bertanggung jawab untuk memelihara keamanan dan keselamatan negara. Kami berdoa ya Tuhan agar mereka sentiasa berwaspada serta mampu untuk menjalankan tugas yang penting ini ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan Engkau. Kami bersyukur atas kesempatan kami ingin berkumpul bersama berdoa ya Tuhan. Kami serahkan semua bahan doa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya melalui nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pengakuan dosa. Kerana demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di syurga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Semua Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di syurga, pencipta kami dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap semua manusia, baik dalam fikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru. Mulai Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu dari segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Saya menjemput saudara dan saudari untuk berdiri. Sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman,
Kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian kita mesti berdamai di antara satu sama lain dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu beserta kamu. Marilah kita bersalaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Salam damai. Salam damai. Angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita. Selalunya dan di mana-mana sahaja mengucap syukur dan pujian. Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan anak-Mu dan Roh Kudus. 3 oknum sama keagungan, tak terbagi kemuliaannya lagi Tuhan dan Allah yang tunggal, yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan, surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Semua dipersilakan duduk atau berlutut. Kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan suci. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus, kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan, inilah tubuh Aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan Aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua, ini adalah darah Aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan Aku." Bersama-sama kita mengisytiharkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu. Serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin.
tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus kiranya memelihara kamu dalam kehidupan kekal. Amin. Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur. Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberi kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Mari kita semua berdiri untuk menyambut berkat dari Tuhan kita. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Tuhan yang Maha Tinggi. Sukacita surga tetap ada. Saudara sekali dalam Kristus.
Sama-sama kita serukan kepadanya. Terima sukacita syurga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita syurga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita syurga nyata penuhiku. Amin. Benar sesungguhnya sukacita syurga nyata di dalam hidupku. Terima sukacita syurga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita syurga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita syurga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita syurga nyata. Oh, dengan lebih sungguh lagi katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita syurga nyata penuhiku. Sukacita syurga nyata penuhiku. Sukacita syurga nyata penuhiku. Amin. Kemuliaan kepada Tuhan. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Sampai kita bertemu lagi.